Sejarah peristiwa Rengas Dengklok adalah momen penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dari penculikan Soekarno, persiapan dan proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di rumah Bung Karno, hingga puncak perjuangan yaitu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Soedanko Singge, seorang anggota PETA, dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok, Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya, telah ada kesepakatan antara golongan tua, Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia, termasuk golongan muda, telah siap untuk melawan Jepang apapun risikonya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama persembahan siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Sang Timur Sumberjati, drama dengan judul Peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Bongkar! Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sebenarnya apa toh mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Fatmawati adalah istri Bung Karno yang nantinya menjahit bendera merah putih. Guntur adalah putra Bung Karno. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Alamak. Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan PM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semuanya setuju? Setuju! Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Tanggal 17, selain itu dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju!
dong. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara,
Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Drama ini terselenggara berkat kerja keras siswa-siswi STK Sang Timur Sumberjati kelas 5 sebagai berikut. Michael Stephen Frederico sebagai Insinyur Soekarno,
Hizkia Abdi Elohim sebagai Dr. Andes Muhammad Hatta, Raja Adiandra Dinata sebagai Mr. Ahmad Suparjo, Awang Prayogo sebagai Wikana, Stefanus Brian sebagai Sukarni, Tristan Dextra Pratama sebagai Saleh, Alvino Ardiansyah sebagai Sayuti Melik, Francisca Jennifer Natalia sebagai Fatmawati, Nayaka Prameswara sebagai BM Diah, Christopher Barak Azarius sebagai Suhud Sastro Kusumo, Aditya Ergi Setia Dharma sebagai Latif Hendra Ningrat, Agustina Eli Putri sebagai Surastri Karma, Fernando Alam sebagai Laksamana Tadasi Maida, dan seluruh siswa-siswi kelas 5 yang lainnya berperan sebagai prajurit peta. Sutradara, penulis, produser, dan penyunting Prihatin Muji Rahayu. Terima kasih.